Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rijal Difasa Nasution, saya dari Fakultas Pertanian. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang kerangka dasar ajaran agama Islam yang terbagi tiga, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerangka memiliki beberapa arti, diantaranya adalah garis besar dan rancangan yang sifatnya mendasar. Dengan demikian, kerangka dasar ajaran agama Islam maksudnya adalah garis besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran agama Islam sangat terkait dengan tujuan pengajaran agama Islam khususnya di perguruan tinggi, agar mahasiswa mampu memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi insan muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerangka dasar ajaran agama Islam meliputi tiga konsep kajian pokok, yaitu adalah syariah, akidah, syariah, dan akhlak, atau disebut juga dengan tiga ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam, yang didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, yang bercerita tentang dialog Nabi SAW dengan malaikat Jibril. Pertama-tama Jibril bertanya tentang konsep iman, yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan 6 rukun iman. Dan yang kedua, Jibril bertanya tentang Islam dan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan rukun Islam. Dan yang terakhir, Jibril bertanya lagi tentang konsep ihsan dan dijawab lagi dengan Nabi Muhammad SAW dengan rukun ihsan. Dari tiga dasar konsep ini, para ulama mengembangkan menjadi tiga konsep kajian, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah secara etimologis berarti ikatan sangkutan keyakinan, dan akidah secara teknis juga berarti keyakinan atas iman. Dengan demikian, merupakan tempat kehadiran seluruh ajaran agama Islam dan menjadi kerangka dasar ajaran Islam. Akidah dibagi atas dasar 6 keyakinan, atau yang disebut dengan rukun iman. Iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan melakukan dengan anggota badan, dibuktikan dengan mengucapkan syahadat, berzikir kepada Allah, mengamalkan semua perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Inilah makna iman yang sebenarnya. Dan yang kedua, syariah. Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti. Secara terminologis, syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan Al-Quran maupun sunnah Rasulnya. Mahmud Saltut mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri berhubungan dengan baik oleh Tuhannya, dengan saudara sesama muslimnya, dengan saudara sesama manusia, dan alam semestanya. Kajian syariah bertumbuh pada masalah Allah dan Rasulnya atau masalah hukum. Hukum ini mengatur manusia dalam berhubungan dengan tujuan dan sesamanya. Hubungan yang pertama yang disebut dengan ibadah, yang mengatur bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah, yang disebut dengan ibadah madlah. Sedangkan hubungan yang kedua disebut dengan muamalah, yang mengatur aktivitas manusia dengan sesamanya seperti perkawinan, pembagian warisan, ekonomi, pidana, politik, hubungan internasional, dan peradilan. Akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Sedangkan Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah yang tidak membutuhkan kepada pikiran. Yang dimulai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah, berhubungan dengan sesama, yakni dalam bermuamalah, serta dalam berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati yang juga merupakan makhluk Tuhan. Akhlak merupakan konsep kajian terhadap ihsan, merupakan ajaran tentang penghayatan akan hadirnya Tuhan dalam hidup.
Ihsan juga merupakan suatu pendidikan atau latihan untuk mencapai kesempurnaan Islam dalam arti sepenuhnya. Inilah yang menjadi misi utama di utusan Nabi Muhammad SAW. Keduanya seperti yang ditegaskannya dalam sebuah hadis. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akidah syariah dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, ketiga kerangka dasar tersebut harus terintegrasi dalam diri seseorang muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon, akarnya adalah akidah, sementara batang, dahan dan daunnya adalah syariah, sedangkan buahnya adalah akhlak. Demikianlah ketiga konsep atau kerangka dasar ajaran Islam ini memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.